Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali lagi ke dalam Daily Devotion pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Kami hari ini mau memulai hari kami dengan perenungan firman-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita melanjutkan di Yeskiel pasal yang ke-41, ayat yang pertama sampai ke-26, masih dalam judul perikop yang sebelumnya, yaitu Bait Suci yang Baru. Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai membaca dari pasal 40 sampai nanti pasal yang ke-48, akan banyak sekali angka, ukuran, detail, arsitektur seperti itu ya, dari bangunan Bait Suci yang Baru yang dilihat dalam penglihatan Yeskiel. Tapi di tengah banyak sekali ukuran dan angka-angka, banyak pesan-pesan tersembunyi yang bisa kita ambil dari setiap penjelasannya, Bapak Saudara. Nah, di Yeskiel 41 ini kita seperti dibawa tur ya untuk melihat isi dari Bait Suci yang Baru. Seperti ada seorang pemandu atau seorang kontraktor yang sedang memandu kita untuk melihat setiap sisi dari tempat itu. Nah, namun di balik angka-angka ukuran ini, itu bukan sembarang ukuran ditentukan. Tapi kita bisa melihat sebuah pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita sama-sama lihat ayat yang pertama dan yang kedua. Kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar bait suci dan ia mengukur tiang temboknya. Yang sebelah sini 6 hasta tebalnya dan yang sebelah sana 6 hasta juga. Lebar pintu itu adalah 10 hasta dan lebar dinding sampingnya adalah 5 hasta sebelah sini dan 5 hasta sebelah sana. Panjang ruang besar diukur juga 40 hasta dan lebarnya 20 hasta. Ingat ya, ukuran ruang besar atau ruang kudus itu 40 kali 20 hasta. Lalu ayat yang ketiga dan keempat. Lalu ia sampai ke ruang dalam, ia mengukur tiang temboknya, tebalnya 2 hasta, dan lebar pintu sendiri 6 hasta, dan lebar dinding sampingnya 7 hasta sebelah sini, dan 7 hasta sebelah sana. Ayat 4, ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta, dan lebarnya 20 hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, inilah tempat Maha Kudus. Nah, ukuran ruang Maha Kudus itu lebih kecil, Bapak Saudara, yaitu 20 kali 20 hasta. Nah, semakin masuk ke dalam, ruangannya itu semakin mengecil, dindingnya semakin tebal, dan tingkat kekudusannya itu semakin tinggi. Nggak bisa sembarangan orang masuk ke dalam sana. Mungkin kalau kita bisa gambarkan dalam perjalanan spiritual kita, pasti kita pernah merasa terkadang kita masih hidup di halaman luar saja, Bapak Saudara. Kita belum masuk benar-benar ke dalam sebuah keintiman bersama Tuhan gitu loh. Kita mungkin pernah berpikir, yang penting kita beragama lah, yang penting kita Kristen, yang penting kita datang ke gereja, yang penting kita berdoa, yang penting kita baca firman. Tapi kita sebenarnya belum benar-benar masuk ke dalam keintiman pribadi dengan Tuhan gitu loh. Karena keintiman yang dalam dengan Tuhan itu menuntut kita untuk memisahkan diri kita dengan dosa pastinya. Dengan dinding yang tebal itu. Sehingga hidup kita itu semakin kudus, semakin peka juga suara Tuhan, dan semakin serupa dengan Tuhan. Kita coba lihat ayat yang ke-21 dan 22. Tiang-tiang dari pintu ruang besar adalah 4 persegi, dan di hadapan tempat Maha Kudus ada suatu yang kelihatan menyerupai mesbah dari kayu, tingginya 3 hasta, panjangnya 2 hasta, dan lebarnya 2 hasta. Sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku, inilah meja yang ada di hadirat Tuhan. Dalam bait suci zamannya Musa atau Salomo, Bapak Saudara, mesbah itu berlapis emas yang digunakan untuk membakar ukupan gitu ya. Namun uniknya di bait suci versi Yeskiel ini, mesbah itu terbuat dari kayu dan disebut sebagai meja di hadapan Tuhan. Di sini kalau kita bisa gambarkan adalah meja itu menggambarkan suasana yang hangat gitu ya, di mana ada orang berkumpul, bisa ngobrol, bisa makan bersama, bisa membentuk sebuah relasi lah. Bukan mesbah emas yang menggambarkan sebuah eksklusivitas dan kemewahan gitu ya. Dan saat ini Tuhan ini tidak sekedar mencari sebuah ritual keagamaan, Bapak Saudara. Tidak sekedar mencari yang penting kita ke gereja, yang penting kita berdoa. Tapi Tuhan rindu apa?
Setiap saat kita bisa connect sama Tuhan. Setiap saat kita bisa berhubungan dan kita bisa merasa dekat sama Tuhan. Seperti layaknya bapak dan anak yang sedang duduk bersama di meja makan. Kalau kita ingat, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 di sana dikatakan bahwa tubuhmulah yang merupakan bait Roh Kudus, yang merupakan bait suci. Jadi Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan untuk mendesain hidup kita secara detail, memimpin hidup kita, menentukan detail-detail arsitektur dalam hidup kita. Dan apabila kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, tantangan, keraguan, apapun itu, duduklah dan ngobrol sama Tuhan. Seperti kita sedang duduk di meja makan, yaitu meja hadirat Tuhan, dan pastinya damai sejahtera dan hikmat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman pada pagi hari ini yang menguatkan kami, dan kami yakin dan percaya hari ini Tuhan pasti menyertai kami, dan biarlah damai sejahtera, kasih dan sukacita yang datang daripada Tuhan ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di Daily Devotion selanjutnya. Shalom.